Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serba Booming, mudah-mudahan Anda selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan langganan di channel ini. Kali ini saya akan berbagi cerita yang ceritanya sungguh Masya Allah. Tukang pecah batu tunanetra mampu sekolahkan 65 anak yatim duafa. Hidup dengan keterbatasan ekonomi di usia senja bukan menjadi sebuah hambatan untuk senantiasa berbuat baik bagi sesama. Itulah yang dilakukan oleh Surono, seorang kakek berusia 62 tahun yang menyantuni 65 anak yatim, meski hanya berprofesi sebagai pemecah batu. Mentari pagi masih terasa menyengat kulit dan waktu terlihat menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tampak sosok pria lanjut usia yang tengah memecah batu itu berada di Jalan Cipinang Jaya 2, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, dan dia bernama Surono, seorang tukang pecah batu tunanetra mampu sekolahkan 65 anak yatim duafa. Dengan memakai topi caping hijau, pakaian batik, dan celana panjang, Surono dengan telaten meraba ragam batu baik berupa bata merah, herbal maupun kerikil. Kemudian diketok pakai palu yang ia gunakan untuk memecah bongkahan batu jadi butiran pasir. Setiap hari, Surono bekerja sebagai tukang pemecah batu di daerah Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Hasil dari pekerjaannya tersebut, ia gunakan untuk menyekolahkan 65 anak yatim piatu dan anak fakir miskin. Kakek Surono setiap hari bekerja sebagai pemecah batu di daerah Jakarta Timur. Dengan menggunakan palu sebagai alat kerjanya, setiap pagi ia datang menuju lokasi tempat mencari nafkah dibantu dengan tongkat untuk menunjukkan arah. Meski memiliki penghasilan yang tak seberapa, ia mengaku bersyukur dengan pekerjaan yang dimiliki olehnya. Biasanya, untuk satu karung batu yang dipecah akan dihargai sekitar 5-10 ribu rupiah. Alhamdulillah, karena mungkin ini yang pas buat saya, ini yang cocok buat saya, kata Surono. Kebanyakan orang disangkanya kita orang ngeliat. Masa orang buta bisa begitu? Emang nggak kepalu tangannya, terus hasilnya bisa rapi. Orang-orang kadang kayak nggak percaya gitu, keluh Surono kepada pos kota di lokasi pada Jumat 14 Januari 2022. Surono heran mengapa ada sebagian orang tak percaya kalau dirinya memang buta dan kini bekerja sebagai pemecah batu. Kita apa adanya, memang saya nggak bisa ngelihat. Kalau saya ngelihat, saya nggak mau kerja begini. Mending ngerongsok cari botol. Kalau ngerongsok 1 kilo, 2 kilo terus dapat duit, kata Surono. Surono berkata demikian sebab memang penghasilannya sebagai pemecah batu tidak menentu. Bahkan dia mengaku tak mematok harga untuk satu karung pasir dari hasil memecah batu. Kalau kita kan enggak narget karena kita kan temanya menggapai ridha Allah. Kadang-kadang ada yang ngasih 5.000 rupiah, ada yang ngasih 10.000 rupiah, ada juga orang yang minta aja saya kasih, ungkap Surono. Selama jadi pemecah batu, dengan kebutaan yang dideritanya, Surono berjuang bukan hanya untuk kehidupan sang istri. Namun ternyata, di balik profesinya, siapa sangka jika Surono memiliki 65 anak yatim dan duafa. Dia biayai pendidikan puluhan anak yatim dan duafa tersebut dengan uang hasil dari pemberian para dermawan yang salut dengan kegigihan Surono yang meski kehilangan penglihatannya,
namun punya tekad untuk memperhatikan nasib anak yang kurang beruntung. Dana itu dari hamba Allah yang beriman, melalui saya. Misalnya setiap hari Jumat ngasih Rp150.000. Jadi kalau sebulan ada Rp600.000, bisa buat 2 orang anak bayar sekolah, ungkap Surono. Lebih lanjut, sejauh ini Surono berhasil membuat 5 anak lulus dari SMK. Sehingga kini kelima anak itu sudah tak ditanggung olehnya lantaran telah mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau dulu itu kan ada 65 anak, yang udah lulus 5 anak, kini tinggal 60 anak, ucap Surono. Walau penghasilannya tak seberapa, Surono tetap bisa menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sejak tahun 2005, ia rutin memberikan bantuan untuk pendidikan anak-anak yatim kurang mampu. Alhamdulillah rezeki itu saya kumpulkan, karena kita memang mengasuh anak-anak yatim yaitu untuk kebutuhan biaya sekolah, untuk beli buku, atau beli jajan. Intinya untuk biaya anak-anak yatim sekolah gitu, katanya. Hingga saat ini, Surono mengaku memiliki sekitar 65 anak yatim dan duafa yang disantuni olehnya. Akhirnya begitu hari demi hari ke bulan ke tahun, lama-lama nambah sampai sekarang ada 65 anak yatim dan duafa di daerah saya, kata Surono. Meski hidup sederhana, istri kakek Surono ternyata sangat mendukung langkah yang diambil suaminya untuk menyisihkan sedikit rezekinya berbagi kepada anak yatim. Karena saya enggak punya anak sama bapak, saya senang saja dukung hadapi anak-anak itu biar ada yang memperhatikan gitu, kata istri Surono. Surono mengaku jika dirinya semangat menjalani ibadah dengan membantu sesama untuk menyiapkan bekal di akhirat nanti. Saya merasa hidup ini ternyata duniawi. Kalau diturutin tidak ada cukupnya dan tidak ada selesainya. Padahal hidup ini di dunia hanya sementara, yang lama di akhirat nanti. Makanya saya meraba masa depan saya di akhirat nanti. Bagaimana supaya mendapat bekal di akhirat nanti? Itulah yang membuat saya semangat ibadah seperti ini, pungkasnya. Pak Surono adalah salah satu orang yang bisa mengingatkan kita bahwa apapun pekerjaan kita, berapapun penghasilannya, kita harus tetap bersyukur dan harus berbagi pada sesama. Panjang umur Pak Surono, semoga selalu sehat dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.